Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sandaran atau tambatan iman. Bapak Ibu yang pernah naik kapal, ya mungkin pernah melihat ya bagaimana ketika kapal itu mau bersandar di dermaga ketika sampai di tempat tujuan. Nah, di dermaga itu ada yang namanya boulder. Boulder itu adalah terbuat dari besi cor yang kuat ya, yang ditanam di dermaga itu, yang berfungsi untuk menambatkan kapal itu di dermaga dengan menggunakan tali yang besar dengan tujuan supaya kapal itu tidak kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita itu juga perlu tambatan, perlu tempat untuk bersandar. Ya, kemana iman kita itu mau ditambatkan. Ya. Nah, kita akan belajar atau melihat kisah ya dari 2 Raja-Raja pasal 18 tentang kerajaan Yehuda yang pada masa-masa itu sudah mulai meredup kejayaannya, berganti dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, Asyur, kerajaan Persia, kerajaan Babel. Nah, pada saat itu kerajaan Yehuda di 2 Raja-Raja 18 itu sedang dipimpin oleh Raja Hizkia, dan mereka menghadapi ancaman serangan dari kerajaan Asyur dengan rajanya yang bernama Sanherib. Dalam kondisi tertekan, Raja Hizkia ini sudah hampir menyerah. Dia sudah mengirim utusan kepada Sanherib untuk takluk, untuk mengakui kekuasaan Sanherib dan berusaha untuk memberikan upeti berupa emas dan perak. Dan Hizkia mengambil emas dari bait Allah untuk diberikan kepada Raja Asyur sebagai upeti dengan tujuan supaya kerajaan Asyur ini tidak menyerang atau menaklukkan kerajaan Yehuda ini dengan cara yang keras, dengan peperangan. Nah, pada kondisi yang tertekan itulah ya Hizkia kemudian yang pada mulanya masih berharap ya bisa lolos dari Raja Asyur ya, dengan mengirimkan upeti. Ternyata tidak ya, Raja Asyur malah mengirimkan utusan-utusannya untuk mengejek ya, Hizkia dan orang-orang Yehuda ya. Juru minuman agung yang diutus oleh Raja Asyur itu melecehkan Allah yang disembah oleh Israel dan Yehuda dan membandingkan dengan Allah mereka. Nah, dalam kondisi yang sangat tertekan itu, untungnya Hizkia kemudian ingat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dia memakai kain kabung, menanggalkan jubahnya, pergi ke rumah Tuhan. Karena Hizkia menyadari sepenuhnya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan mengeluarkan mereka dari situasi yang sulit itu. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 kita baca di ayat 35 dan 36. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Luar biasa, ajaib, dahsyat Tuhan kita ya. Dia mengirimkan malaikat ya, secara langsung malaikat itu turun dan membunuh 185.000 orang-orang di perkemahan Raja Asyur. Dan sampai akhirnya Raja Sanherib itu kembali pulang ya, tentu dengan sangat malu ya, dengan perasaan yang merasa tidak berdaya ya. Dan pada akhirnya ketika dia pulang dan
tinggal di Nineveh, terus kan di ayat berikutnya itu bahwa kemudian dikudeta oleh anak-anaknya sendiri, dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, dan anak-anaknya menggantikan raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi juga persoalan yang berat, walaupun bukan persoalan yang sama seperti yang dihadapi Hizkia dan kerajaan Yehuda. Kan kita menghadapi beban persoalan yang berat, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, dan berbagai macam persoalan keluarga juga mungkin. Maka mari kita tambatkan, kita sandarkan iman kita kepada Tuhan Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa dan maha dahsyat. Jangan mencari pertolongan di luar Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang sama yang disembah oleh Hizkia adalah Tuhan yang kekal, yang tidak berubah kuasanya. Dan sebagai penutup kita baca di Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi mari kita sandarkan iman kita, kita tambatkan iman kita hanya kepada Tuhan Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah yang sungguh luar biasa dan mengasihi dan menolong kita semua saat ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengasihi kami dan yang memperhatikan kami. Kami menyerahkan segala beban pergumulan kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan selalu tersedia untuk menolong kami. Tolong kami juga untuk tidak menjadi lemah dan kecewa dan putus asa, tetapi justru kami mau menambatkan iman kami, mau menyandarkan iman kami kepada Tuhan yang sangat terbukti kuasa dan pertolongan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.